Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi terkait patologi dan toksisitas. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Vita Esterina Natu dengan NIM 2313010057. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi di pertemuan 1, yaitu tentang pendahuluan dari patologi dan toksisitas, yang dimana patologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit pada ikan seperti identifikasi penyebab penyakit, mekanisme perkembangan penyakit. Sedangkan toksisitas yaitu studi tentang hal yang berbahaya dari zat-zat tertentu, yang dimana zat-zat yang sangat beracun masuk ke dalam tubuh ikan. Selanjutnya yaitu yang dimana patologi dan toksisitas itu mempelajari tentang penyakit yang menyerang organ tubuh ikan dan juga zat-zat beracun yang masuk ke dalam tubuh ikan seperti racun. Dalam hal ini, patologi dan toksisitas pada ikan adalah ilmu yang penting untuk memahami kesehatan ikan. Keduanya itu saling berkaitan karena paparan zat beracun seringkali menjadi penyebab timbulnya penyakit pada ikan. Baik, selanjutnya itu ada host, patogen, dan juga lingkungan, yang dimana host itu seperti spesies, umur, kondisi tubuh, nutrien, dan juga imunitas. Sedangkan patogen yaitu spesies, jumlah, virulensi, atau yang disebut sebagai toksit atau agen biologis. Sedangkan lingkungan yaitu seperti kimia, fisika, biologi, sedimen, dan juga musim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nama penyakit, agen penyakit, dan juga gejala klinisnya pada ikan, yang dimana jenis penyakit yang pertama yaitu koi herpes virus atau koi herpes virus. Agen penyebabnya itu koi herpes virus atau KHV. Jenis agennya itu virus. Gejalanya itu luka pada kulit, insangnya rusak, nafsu makannya menurun, dan berenangnya tidak normal. Yang kedua yaitu infectious hematopoietic necrosis. Itu agen penyebabnya infectious hematopoietic necrosis virus. Jenis agennya itu virus. Gejalanya itu perutnya membengkak, pendarahan pada ikan, dan berenangnya itu melingkar. Yang berikut yaitu Aeromonas hydrophila, itu nama penyebab atau agennya. Jenis penyakitnya itu Aeromonasis motile Aeromonat septicemia. Jenis agennya itu bakteri, yang dimana luka putih di mulut dan siripnya membusuk. Selanjutnya itu ada fibriosis, yang dimana penyebab agennya itu Vibrio angularium harveyii. Jenis agennya itu bakteri. Gejalanya itu kulitnya gelap, terus pendarahan pada pangkal sirip, terus luka pada ekornya. Baik, di sini saya akan membahas tentang gejala klinis pada ikan yang dihubungkan dengan anatomi dan patofisiologi. Baik, karena untuk mempelajari gejala klinis pada ikan dan mengaitkan dengan anatomi dan juga patofisiologinya itu, yang dimana mempelajari tentang gejala klinis pada ikan seperti kita sendiri menjadi seorang detektif kesehatan ikan, karena ikan tidak bisa berbicara atau memberitahu apa yang salah. Gejala klinis yaitu perubahan abnormal pada penampilan atau perilaku ikan, menjadi salah satu petunjuk untuk kita yang memelihara ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis pada ikan yang dikaitkan dengan anatomi dan juga patofisiologinya, yang dimana gejala klinisnya itu perilaku. Yang pertama itu perilakunya, yaitu berenangnya itu tidak normal atau ikannya berenang dengan miring atau terbalik. Selanjutnya itu menggeserkan tubuh pada benda seperti di kolam, di samping-samping kolam itu dia menggeserkan tubuhnya ke kolam, samping-samping kolam. Habis setelah itu megap-megap di permukaan, lesu, kehilangan nafsu makan. Selanjutnya itu penampilan luar ikan tersebut itu luka atau borok, bintik-bintik putih atau hitam, sisiknya terangkat, perutnya menjadi kembung, matanya menonjol keluar atau berkabut,
warna tubuhnya pucat atau menggelap, siripnya juga menjadi rusak. Selanjutnya itu hubungan antara gejala klinis ikan tersebut dengan anatominya, yaitu anatomi itu adalah peta atau tubuh ikan. Setiap gejala klinisnya itu bisa terkait langsung dengan bagian anatomi tertentu yang sedang mengalami masalah itu. Gejala yang pertama yaitu megap di permukaan air, yang dimana anatominya itu terkait pada insangnya, yang dimana insangnya itu adalah organ pernapasan utama, tempat terjadinya pertukaran gas atau pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Perilaku ini juga langsung menunjukkan bahwa ada masalah pada sistem pernapasan pada ikan, yang dimana ikan berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak oksigen dari lapisan air teratas yang biasanya lebih kaya dari oksigen. Selanjutnya itu gejala yang berikut yaitu sisik terangkat dan perutnya menjadi kembung, yang dimana anatomi tersebut terkait pada ginjal dan rongga tubuh pada ikan, yang dimana ginjal ikan itu tidak hanya berfungsi sebagai penyaring darah, tetapi juga sangat vital untuk osmoregulasi pada organ tersebut. Selanjutnya itu gejala ini juga menunjukkan bahwa ada akumulasi cairan yang masih di dalam rongga tubuh ikan ini, seringkali mengarah pada kegagalan fungsi ginjal. Baik, gejala yang berikut yaitu berenangnya miring atau terbalik, yang dimana anatomi ini berkait dengan kantung renangnya, yang dimana ini adalah organ internal berisi gas yang membantu ikan mengontrol daya apungnya di dalam air. Selanjutnya itu gejala luka pada kulit ikan, yang dimana itu anatominya terkait pada kulit, sisik, dan lapisan lendir pada ikan tersebut, yang dimana sistem ini adalah pertahanan terluar pada ikan tersebut. Luka menandakan bahwa benteng pertahanan pertama pada ikan ini telah rusak, membuka jalan bagi infeksi untuk bakteri-bakteri dan parasit bisa masuk. Itu hubungannya antara gejala klinis dengan patofisiologi tersebut pada ikan, yang dimana patofisiologi tersebut itu menjelaskan tentang proses atau mekanisme bagaimana suatu penyakit mengganggu fungsi normal anatomi tersebut, yang dimana patofisiologinya itu infeksi atau bakteri seperti parasit atau bakteri, yang dimana parasit seperti LCH atau bakteri Flabobacterium dapat merusak filamen insan yang halus, menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan dan peradangan pada ikan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang patogenesis dan juga virulensi pada ikan, yang dimana patogenesis yaitu tahapan-tahapan perkembangan penyakit, meliputi metode infeksi pada ikan, perkembangan agen penyakit di dalam inangnya, dan luka atau kerusakan yang timbul di dalam inangnya. Selanjutnya itu ada patogenesitas, yang dimana kemampuan spesifik dari patogen untuk mendapatkan akses ke jaringan yang lebih rentan menjadi berkembang, yang dapat menyebabkan sakit pada inangnya juga. Selanjutnya itu ada virulensi, yang dimana tingkat patogenesitas dan agen penyakitnya itu semakin meningkat. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan sistem imun spesifik dan non-spesifik pada ikan. Baik, sistem imun pada ikan itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik dan juga non-spesifik, yang dimana sistem imun spesifik yaitu garis pertahanan kedua yang lebih canggih dan berkembang seiring waktu setelah ikan terpapar patogen, seperti tim intelijen yang mempelajari musuh secara detail dan juga membuat senjata khusus untuk melawan musuh tersebut dan mengingat wajah musuhnya terus untuk selama-lamanya. Sedangkan sistem imun non-spesifik yaitu garis pertahanan pertama yang dimiliki ikan sejak lahir. Sistem ini juga bekerja secara cepat dan tidak menargetkan patogen tertentu. Contohnya itu seperti petugas keamanan di sebuah gedung yang akan menghentikan siapapun yang tidak dikenal tanpa perlu tahu nama orang tersebut dari latar belakangnya.
sebagai sistem transportasi yang membawa pasukan atau sel-sel leukosit dari antibodi atau komplement ke seluruh tubuh saat ikan tersebut terjadi luka atau infeksi. Aliran darah yang memungkinkan terjadinya respon peradangan itu membawa neutrofil dan makrofag ke lokasi tersebut.